Di video kemarin saya menjelaskan kalau teleskop ini tidak dapat digunakan dengan DSLR. Tapi sekarang saya sudah menemukan solusinya, yaitu dengan penggunaan barlow 2 kali. Dengan barlow 2 kali ini, maka DSLR dapat digunakan pada teleskop f76-700. Langsung aja kita coba ya guys. Langsung aja saya buka kardusnya ya guys. Monocular ini saya dapat, ya ini dapat teropongnya, dapat pouch, cleaning cloth, dan ada strapnya. Saya akan pasang dulu strapnya ya. Compact hunting monocular ini harganya murah banget, cuma 34.600. Materialnya plastik rubber dengan panjangnya hanya 9,2 cm, cocok buat dibawa-bawa ke dalam saku atau tas. Ukurannya 8x21 yang berarti pembesaran 8 kali, cocok buat kalian yang hobi main golf, mengamati alam, burung, maupun pertandingan olahraga. Diameter lensanya 21 mili dengan coating, ya lumayan lah ya. Sayangnya, saya dapat barang ini yang ada cacat pada lensa objektifnya. Inilah kenapa saya tidak merekomendasikan kalian membeli teropong yang KW atau replika. Berhubung harganya cuma 30.000 ya sudah lah ya. Eyepiece-nya 10 mili dan sudah ada eye shield-nya atau biasa disebut sebagai eye cup. Ini sangat membantu ketika pengamatan supaya cahaya nggak bocor dari kanan atau kiri. Dan di sini sudah ada diopternya yang bisa kalian setting jika kalian penglihatannya minus. Selanjutnya saya jelaskan dulu, field of view atau area pandang adalah lebar area yang terlihat saat kalian menggunakan teropong. Biasanya dicantumkan dengan menuliskan lebar dengan ukuran meter atau kaki, area yang terlihat dari jarak sejauh 1000 meter dari pengamat. Namun beberapa produsen teropong menyatakan area pandang dalam satuan sudut derajat dengan real FOV antara 5 derajat hingga 8 derajat. Saya ilustrasikan biar lebih mudah. Pada monocular saya ini tertulis spesifikasi field of angle 7 degrees, tapi pada bodinya tertulis 131 meter per 1000 meter. Ada lagi teropong dengan keterangan field of view 1000 yards atau 1000 meter per 168 feet atau 56 meter. Maka ilustrasinya seperti ini. Berikutnya adalah exit pupil. FBI pada saat siang hari atau di ruangan terang, pupil mata manusia berukuran 2-4 mm. Sedangkan dalam kondisi gelap atau malam hari, pupil mata akan melebar menjadi 4-8 mm. Nah, sebagai acuan saya ambil tengahnya 5 mm sebagai standarnya ya. Pada teropong, rumus menghitung exit pupil ini adalah aperture dibagi magnification. Monocular saya ini 8x21 berarti 21 dibagi 8, maka exit pupilnya 2,625. Nah, binocular saya ini ukurannya 7-21 x 40. Mari kita hitung. 40 dibagi 7 hasilnya 5,7 dan 40 dibagi 21 adalah 1,9. Maka binocular saya ini exit pupilnya adalah 5,7 sampai 1,9. Di awal tadi kan saya sudah bilang exit pupil 5 sebagai standarnya. Maka teman-teman kalau mencari teropong, monocular atau binocular, carilah yang exit pupilnya di atas 5 supaya kalau dipakai di malam hari gambarnya tajam dan terang. Kalau di bawah 5 gimana? Bisa, tapi bagusnya dipakai saat siang hari. Kalau dipakai malam hari hasilnya agak redup. Lalu eye relief. Eye relief adalah jarak fokus gambar yang diproyeksikan dari eyepiece ke mata pengamat. Biasanya bervariasi dari 5 mili hingga 23 mili. Di monocular saya ini nggak dijelaskan eye reliefnya berapa, berarti standar 5 mili lah ya. Buat kalian yang memakai kacamata, disarankan mencari teropong dengan eye relief minimal 15 mili. Kekurangan dari monocular 8x21 ini adalah tidak ada fokuser ya. Biasanya di depannya ada fokuser, tapi ini tidak ada. Solusinya ya dioptri ini dipakai buat fokuser. Overall dengan harga yang cuma 30.000, saya sangat puas dengan monocular ini. Ukurannya yang kecil, sangat mudah dibawa dan mudah disambungkan ke smartphone. Dan saya juga punya bracket baru untuk disambung ke smartphone, modelnya clamp.
Kalau mau dipasang ke motor juga enak ya, gampang, mudah dibawa-bawa. Buat kalian yang mau cari bracket kayak gini, link saya sertakan di deskripsi ya.